Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat. Hari ini Ustazah akan membacakan teks percakapan yang ada di dalam buku tematik halaman 52. Pada gambar tersebut terlihat anak-anak di kelas sedang bermusyawarah tentang lomba kebersihan yang akan dilaksanakan. Ustazah mulai bacakan ya percakapannya. Lomba kebersihan antar kelas tinggal 2 hari lagi. Apa yang harus kita lakukan teman-teman? Menurutku kita harus segera bersiap diri. Setuju, kita harus segera gotong royong. Kemudian apa yang harus kita persiapkan? Kita harus menyiapkan kemoceng, serbet, kain pel, dan vas bunga. Mari segera kita siapkan alat-alat tersebut. Setelah kita mendengarkan percakapan beberapa anak tadi, kemudian di halaman 53 ada beberapa pertanyaan. Mari kita jawab bersama-sama. Yang pertama, kegiatan apa yang akan diikuti Dayu dan teman-teman kelas? Jawabannya adalah lomba kebersihan antar kelas. Yang kedua, apa hasil musyawarah Dayu dan teman-teman? Jawabannya, segera bergotong royong untuk persiapan lomba. Yang ketiga, bagaimana pendapatmu terhadap hasil musyawarah mereka? Setuju. Yang keempat, apa saja peralatan yang perlu mereka siapkan? Yaitu kemoceng, serbet, kain pel, dan vas bunga. Yang kelima, menurutmu apa manfaat kegiatan yang akan mereka lakukan? Yaitu kebersihan kelas akan selalu terjaga. Selanjutnya, mari kita mengamati di halaman 64, yaitu Dayu dan teman-teman bergotong royong. Bergotong royong mencerminkan sikap hidup dalam kebersamaan. Kebersamaan merupakan wujud dari persatuan. Sikap Dayu dan teman-teman pantas ditiru. Mereka juga menunjukkan sikap kebersamaan dalam kegiatan yang lain. Kemudian mari kita tunjukkan sikap yang harus dimiliki agar tercipta persatuan di sekolah. Yang pertama, mau berbagi dengan teman. Yang kedua, segera bergotong royong untuk persiapan lomba. Jika bersalah, segera minta maaf. Yang keempat, membantu teman yang terkena musibah. Yang kelima, menghargai Bapak dan Ibu guru. Dayu dan teman-teman telah menjaga kebersihan ruang kelas. Mereka menjaga kebersihan kelas bersama. Sikap mereka pantas ditiru. Sikap itu merupakan contoh kebersamaan di kelas. Tahukah kamu dengan kegiatan yang menunjukkan sikap kebersamaan di kelas? Yang pertama ada saling menghormati walaupun berbeda agama. Kemudian yang kedua, melakukan piket kelas bersama. Yang ketiga, belajar dan mengaji bersama. Yang keempat, bermain bersama di halaman sekolah. Dan yang kelima, melakukan kegiatan pramuka di sekolah. Kemudian, semua warga sekolah bertanggung jawab menjaga kebersihan sekolah. Semua warga sekolah harus menunjukkan sikap hidup dalam kebersamaan. Hidup dalam kebersamaan merupakan wujud dari persatuan. Hidup dalam kebersamaan banyak sekali manfaatnya. Sebaliknya, tidak hidup dalam kebersamaan juga ada akibat buruknya. Sekarang, mari kita diskusikan
manfaat hidup dalam kebersamaan di sekolah. Yang pertama, semua pekerjaan yang berat terasa ringan. Yang kedua, pekerjaan menjadi cepat selesai. Yang ketiga, berbagi cerita bersama teman. Yang keempat, memiliki banyak teman. Yang kelima, terciptanya suasana belajar yang nyaman. Nah, kemudian kita diskusikan juga akibat jika tidak hidup kebersamaan di sekolah. Nah, contohnya jika kita tidak hidup rukun di sekolah yaitu yang pertama, tidak memiliki teman. Yang kedua, kita akan pilih-pilih teman. Yang ketiga, kita jadi tidak rukun dengan teman satu sama lain. Yang keempat, membeda-bedakan teman. Kita hanya mau berteman dengan si A, tidak mau berteman dengan si B. Nah, itu adalah dampak buruk jika kita tidak menghidupkan kebersamaan di sekolah. Seperti itu ya anak-anakku di rumah. Semoga anak-anakku di rumah mudah memahami penjelasan Ustazah. Terima kasih. Nah, kali ini kita memasuki tema 4, subtema 2. Hidup bersih dan sehat di sekolah. Oke, apakah sudah disiapkan buku tematiknya? Nah, kalau sudah silakan dibuka halaman 89. Coba perhatikan. Sudah dibuka? Oke, ayo membaca. Nah, perhatikan Ustazah ya. Nanti anak-anak bisa dipraktekkan di rumah. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Cara menjaga kelas agar bersih. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kelas agar bersih. Lantai, tembok, dan langit-langit harus dibersihkan setiap hari. Jika lantai berdebu, hendaknya dipel agar debunya terangkat dengan baik. Perlengkapan kelas lainnya juga harus dibersihkan, misalnya lemari, papan tulis, meja, dan kursi. Setelah bersih, kelas juga harus ditata dengan rapi. Nah, kita harus berhati-hati ketika membersihkan kelas. Hati-hati ketika membersihkan tempat yang lebih tinggi agar tidak jatuh. Hati-hati mengangkat benda yang berat. Nah, kaki atau tangan bisa terimpit. Ketika membersihkan papan tulis harus pelan-pelan agar debu tidak masuk ke mata dan hidung. Jaga kelas agar bersih dan sehat itu penting. Nah, oke, ini tadi adalah contoh bagaimana cara membaca dengan lafal dan intonasi yang tepat. Oke, anak-anak bisa mencobanya di rumah ya dengan ayah dan bunda. Selanjutnya kita buka halaman 90. Itu ada ayo mengamati. Coba amati gambar di samping. Sudah, itu ada 4 gambar ya. 1, 2, 3, 4. Nah, apa saja yang dilakukan dari dan teman-teman? Apain? Selanjutnya di sampingnya, ayo menulis. Jadi, tuliskan hasil pengamatanmu dalam bentuk laporan sederhana. Kalau tadi teman-teman sudah mengamati gambar, berarti harus dilaporkan, kita tulis. Oke, kalau Ustazah beri contoh ya, cara menjaga kelas agar tetap bersih. Dari gambar di samping, berarti Dayu dan teman-teman pada gambar pertama sedang membersihkan lantai, menyapu lantai. Di gambar yang kedua sedang membersihkan kaca. Ya, di gambar yang ketiga sedang membersihkan papan tulis. Dan di gambar yang keempat sedang mengangkat meja. Jadi, cara menjaga kelas agar tetap bersih adalah dengan cara menyapu lantai, membersihkan kaca,
menghapus papan tulis supaya bersih, dan mengangkat meja supaya kelas tetap rapi. Itu adalah contoh sedikit dari laporan untuk pengamatan cara menjaga kelas agar tetap bersih. Nah, sudah paham? Oke, kalau sudah, silakan anak-anak boleh mengamati gambar yang ada di samping. Setelah itu bisa ditulis di halaman 91. Oke, terima kasih.